Berpantun dalam matematika. Membeli emas di toko Jamrud. Naik gojek, bannya kempes. Rumus luas, bangun kerucut. Pi R kuadrat ditambah pi RS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yaitu menentukan rumus permukaan kerucut. Kemudian dari rumus tersebut kita bisa menghitung luas permukaan kerucut. Sebelum kita membahas tentang rumus luas kerucut, mari kita saksikan beberapa contoh kerucut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, pada saat kita menghadiri ulang tahun, maka di situ kita akan melihat yaitu tumpeng yang berupa kerucut. Kemudian pada pertanian, ada seorang petani yang pergi bekerja di ladang, yaitu mengadakan tutup kepala yang modelnya berupa kerucut. Setelah kita menyaksikan kerucut dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita perhatikan kembali yaitu proses terjadinya sebuah kerucut. Kerucut berasal dari limas. Pertama, kita perhatikan limas yang alasnya segitiga beraturan. Seperti berikut ini. Kemudian, limas alasnya kita ubah lagi menjadi segi empat beraturan. Gambarnya adalah sebagai berikut. Kemudian, alas limas tersebut kita ubah lagi menjadi segi lima beraturan. Maka bangunnya sebagai berikut lagi. Kemudian, limas tersebut alasnya kita rubah lagi menjadi segi enam beraturan. Maka bentuk limas berubah lagi menjadi seperti ini. Kemudian, limas tersebut kita ubah lagi alasnya menjadi segi tak terhingga, tak dapat kita hitung, maka limas itu berubah bentuknya menjadi seperti berikut ini. Nah, sekarang bentuknya sudah berbeda dari yang pertama sampai yang keempat tadi, maka bentuknya berubah, alasnya sudah berubah, yaitu berupa lingkaran. Maka limas yang alasnya berupa lingkaran kita sebut dengan kerucut. Baiklah, setelah kita menyaksikan proses terjadinya sebuah bangun ruang kerucut, sekarang kita akan membahas yaitu bagaimana kita menentukan rumus luas permukaan kerucut. Baik, sekarang kita perhatikan ini ada sebuah bangun ruang kerucut. Kita akan rubah bentuknya ini dalam bentuk jaring-jaring kerucut. Pertama, kita akan iris alasnya, ya. Lalu kita pindahkan alasnya, alas kerucut, yaitu berupa lingkaran. Kemudian selimut kerucut kita iris melalui garis pelukisnya. Kemudian kita pindahkan, kita buka, kita dekatkan dengan alasnya. Maka terjadilah jaring-jaring kerucut. Nah, dari jaring-jaring inilah kita akan proses pembuatan rumus permukaan dari kerucut. Jadi kerucut terdiri dari dua bagian, yaitu alas kerucut dan selimut kerucut. Yang pertama yaitu S, disebut dengan garis pelukis. Panjang garis pelukis itu adalah rumusnya S sama dengan akar dari jari-jari alas, kemudian ditambah dengan tinggi kerucut, lalu kita tarik akar. Maka itu panjang garis pelukis. Nah, untuk menghitung luas pertama, yaitu luas selimut kerucut, maka kita bandingkan yaitu luas selimut kerucut ini dengan
luas lingkaran yang jari-jarinya adalah garis pelukis. Nah, sehingga ini luas selimut dibagi dengan luas lingkaran yang berjari-jari garis pelukis. Kemudian sama dengan, nah ini keliling alas kerucut atau ini, nah, itu dibagi dengan keliling lingkaran yang berjari-jari S. Ini. Kemudian kita rubah. Nah, luas selimut yaitu dibagi dengan luas lingkaran yang berjari-jari S. Nah, ini yang berjari S. Kemudian sama dengan ini keliling alas yaitu berupa lingkaran yaitu 2 PR. Kemudian keliling lingkaran yang jari-jari S adalah 2 PS. Kemudian 2P di pembilang dan penyebut kita bagi sama-sama sehingga hasilnya dapat masing-masing 1 sehingga kita peroleh yaitu R per S. Kemudian luas selimut kerucut sama dengan yaitu PR S pangkat 2 dibagi dengan S. Maka hasilnya adalah kita coret yang S-nya lagi sehingga masing-masing hasilnya dapat S pangkat 1 dan di bawahnya adalah 1. Kita peroleh hasilnya adalah menjadi PRS. Jadi luas selimut kerucut adalah PRS. Itu rumus luas kerucut. Kemudian luas alas kerucut kita tahu yaitu PR kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa luas permukaan kerucut karena ada 2 yaitu luas alas dan luas selimut, maka luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut ditambah luas alas. Luas selimut kerucut adalah PRS, kemudian ditambah dengan luas alas yaitu PR kuadrat. Kemudian kita buat hukum distributif karena PR di situ ada 2 yaitu PRS dan PR kuadrat. Kita keluarkan PR-nya, kemudian kita kurung S dengan R sehingga rumus luas permukaan kerucut sama dengan PR dikali dalam kurung S ditambah R. Setelah kita dapatkan rumus luas permukaan kerucut, sekarang kita gunakan rumus tersebut dalam soal. Yaitu diketahui sebuah kerucut yang berjari-jari 7 cm dan tinggi kerucut 24 cm. Lalu hitunglah luas permukaan kerucut, yaitu Pi-nya 3,14. Lalu dari soal tersebut kita ketahui bahwa R-nya 7, kemudian T-nya 24 cm, Pi-nya 3,14. Kemudian ditanyakan luas permukaan kerucut, kita singkat dengan LPK. Kita jawab, pertama karena S-nya belum diketahui, maka kita cari dulu panjang garis pelukis. Yang rumusnya adalah S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita ganti R ini dengan 7, kemudian T dengan 24. Sehingga hasilnya adalah 7 pangkat 2, 49, 24 pangkat 2 adalah 576. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah S sama dengan akar dari 625. Dan hasilnya adalah 25 cm. Nah, kemudian kita ambil rumus yaitu luas permukaan kerucut. Bunyinya PR dikali dalam kurung S tambah R. Nah, tinggal kita ganti Pi dengan 3,14. R-nya kita ganti dengan 7. Kemudian dalam kurung garis pelukisnya atau S kita ganti dengan 25. Kemudian R-nya kita ganti dengan 7. Dan hasilnya 25 tambah 7 adalah 32. Kemudian 3 kali 14, 3,14 dikali 7, hasilnya 21,98. Kemudian kita kalikan dengan 32. Maka hasilnya adalah 703,36. Jadi luas permukaan kerucut adalah 703,36 cm persegi. Selanjutnya silakan kerjakan soal
berikut ini. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.